Tuhan. Amin. Kita akan segera mulai pada yang keempat ini Bapak Ibu. Tetapi sebelumnya saya akan membaca satu ayat firman Tuhan, Mazmur 40 ayat yang keempat. Saya bacakan demikian, Mazmur 40 ayat yang keempat. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang cukup keras. 2, 3. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat, rahmat, anugerah, kesehatan yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Dan kami datang ke tempat ini, kami mau bersyukur, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, memberikan hikmat, supaya kami dapat beribadah dengan baik dari awal hingga selesainya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami persembahkan ibadah yang keempat ini ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan atas ibadah ini. Karena kami tahu ketika Tuhan berkenan, maka Tuhan memberkati setiap kami, bahkan mujizat terjadi di tengah-tengah ibadah ini. Terima kasih Bapak, kami mulai ibadah ini dengan ucapan syukur, hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Yesus. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah selama-lamanya.
yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku
Tuhan, katakan amin. Sadar padamu sungai hidup yang adakan. Mari semua umat Tuhan. Bukan batu tapi kekuatanmu. Kau buka jalan penuh sisa kenangan takutkan musuh. Kau buka jalan tiada terbakar pada hatimu lupa. Ku bersandar padamu sungai hidup kau adakan.
bagi nama Tuhan. Silakan duduk. Kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kuasa firman-Mu pulihkan, bangkitkan imanku, salib-Mu bebaskan, selamatkan hidupku, damai-Mu sertaku, Immanuel, kasih-Mu bagi
Kami sangat percaya Tuhan ketika Allah di pihak kami, Allah berpihak pada umat Tuhan, maka kemenangan, kesembuhan, pemulihan terjadi atas kami. Kiranya pujian, penyembahan, pengakuan kami berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan ini menjadi gaya hidup kami untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu ketika Tuhan disukakan, segala perkara dapat kami tanggung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang senantiasa berperkara, yang senantiasa ada di depan kami, ada di sekitar kami. Allah yang membuka jalan, Allah yang turut bekerja. Mari ya Roh Kudus, urapi kami, urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat Tuhan yang mendengarkan firman Allah dan siap menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus semakin memperkuat dalam kehidupan kami. Firman Tuhan tinggal dalam hidup kami, dan kami tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Allah Immanuel, Allah yang terus menyertai dan memberkati kami semua. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga selesainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Allah, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan, dan selamat malam. Salam. Sekali lagi salam. Salam GTN, salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan segera baca Alkitab kita, saudara, di dalam 2 Tawarik 17 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12. Mari kita akan baca ayat-ayat ini, saudara, dan kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita terus maju ke depan, kita terus fokus, komitmen, berjalan bersama dengan Allah, dan ketahuilah ketika kita berjalan maju, tidak mundur. Ketika kita terus menatap ke depan, maka janji Tuhan Allah sediakan, dan kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Di sana, saudara, dalam 2 Tawarik 17 ini, ada teladan yang diberikan oleh Yosafat kepada kita semua, dan kiranya ketika itu, saudara, Yosafat diberkati Tuhan. Kiranya berkat itu juga terjadi atas kita semua, bahkan bisa lebih lagi. Saudara, kita akan baca, saya bacakan, simak dengan baik, karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Ayat yang ketiga dari 2 Tawarik 17. Dan Tuhan menyertai Yosafat, karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Saudara, saya jelaskan sebentar bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka Yosafat pun mengikuti jejak yang sudah diletakkan oleh para tua-tuanya. Salah satunya adalah Daud. Sehingga ia mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya. Ada dua pilihan, saudara, mengandalkan kepada perkenanan Tuhan dan mengandalkan Baal-Baal, mencari Tuhan atau mencari Baal-Baal. Alkitab mengatakan, dan tidak mencari Baal-Baal. Ayat yang keempat, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Saya ulangi lagi, saudara yang dikasih Tuhan, kebanyakan kita diperhadapkan kepada dua pilihan, mencari Allah atau mencari ilah lain bukan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi Yosafat memberikan teladan. Dia ke depan dan dia mencari Allah ayahnya atau Allah nenek moyangnya. Saudara, ayat yang kelima. Oleh sebab itu, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Saudara, garis bawahi, mengokohkan. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Kaya dan terhormat. Terhormat dan kaya. Saudara yang kasih Tuhan, betapa diberkati Yosafat ini. Ayat yang ke-6. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Ada dua pilihan lagi, saudara yang kasih Tuhan. Jalan Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, atau mengikuti tiang berhala, atau berhala-berhala. Saudara, rupanya ketabahan hati dari Yosafat. Tetap mengikuti jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ke depan, saudara, kita juga harus bisa meneladani ini. Ayat yang ke-7. Pada tahun ketiga pemerintahannya, yang mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadya, Zakaria, Netanel, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yuda. Bersama-sama mereka terus juga beberapa orang Lewi.
Ini adalah orang yang dikhususkan di dalam pelayanan, yakni Semaya, Netanya, Sebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Top Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Ayat yang ke-9. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Saudara perhatikan, mereka membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. 10. Ketakutan yang datang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Ayat yang ke-11. Dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba. Domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Ayat yang ke-12. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda yang membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Saudara, mengapa dia semakin kuat? Mengapa bangsa-bangsa yang lain di sekitarnya memberikan upeti persembahan, memberikan berkat kepada Yosafat? Mengapa Yosafat dan orang-orang Yehuda ini hidupnya semakin dikokohkan oleh Tuhan, kerajaannya semakin dikokohkan oleh Tuhan? Kuncinya adalah kalimat pertama di ayat yang ketiga, dan Tuhan menyertai Yosafat. Sama-sama katakan, disertai Tuhan. 2, 3. Kunci utama keberhasilan seseorang, kunci utama kalau kita menghasilkan yang baik adalah disertai Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita tidak ada apa-apanya kalau tidak disertai Tuhan. Ke depan, saudara, kita akan berjalan sampai ke titik di mana Allah sudah memberikan keselamatan. Janjinya akan kita peroleh di masa-masa mendatang. Bahwa kita membahas, saudara, hari ini dan ke depan. Kita tidak suka membahas seperti Paulus, apa yang sudah di belakangku, melupakan apa yang sudah di belakang, dan sekarang ini mengarahkan diri kepada memandang, saudara, kepada Allah. Jadi perjalanan hidup kita ke depan, perhatikan dengan baik. Mengapa, pertanyaannya, bahwa Yosafat disertai Tuhan? Kalau saudara baca juga, Daud disertai Tuhan. Nenek moyangnya lagi, saudara, Yusuf disertai Tuhan. Yosua disertai Tuhan. Seperti aku menyertai hamba Musa, maka aku menyertai kamu, hai Yosua. Saudara, orang yang disertai Tuhan adalah orang-orang yang sukses di dalam hidupnya. Hari ini saya berdoa kita semua disertai Tuhan. Yang nangkep katakan amin. Dalam perjalanan kehidupan kita, biarlah disertai Tuhan. Bagaimana supaya disertai Tuhan? Ayat yang ke-6, ini yang pertama, saudara, supaya kita disertai Tuhan. Dikatakan demikian, dengan tabah hati, ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Yang pertama adalah memiliki gaya hidup ketabahan hati. Orang yang tabah hati adalah orang yang sabar hatinya, memiliki kesabaran. Berarti dengan kata lain, ke depan, saudara, jalan yang akan kita lalui tidak mudah. Walaupun kita mengikut Tuhan, saudara, jalan lurus ke depan rupanya tidak mudah. Ada banyak hal yang harus kita hadapi. Tetapi saudara, bahwa Yosafat dia memiliki ketabahan hati. Tabah hati artinya berketetapan hati. Saudara, tahan dari berbagai cobaan penderitaan. Saudara, ketika saya menyatakan penderitaan, apakah kita mengikut Tuhan kita menderita? Saudara, bukan penderitaan kekal, tidak. Tetapi secara daging kita, saudara, kita harus mengikuti kebenaran. Daging bertentangan dengan roh. Dan ketika kita harus hidup dalam kebenaran, kadang kala seringkali kedagingan kita berontak. Saudara, dan ini menderita. Mari kita memiliki ketabahan hati seperti yang dimiliki oleh Yosafat. Memang benar hidup dalam kebenaran itu pasti mengalami kesukaran. Tidak mudah hidup di dalam kebenaran. Tidak mudah mempertahankan kebenaran. Kebenaran kasih Tuhan, bahkan seringkali kita mendengar kalimat kebenaran bisa menurut versinya siapa.
bisa dibalik-balik. Saudara, kebenaran seseorang belum tentu kebenaran lembaga yang lain. Lembaga yang satu memiliki kebenaran, lembaga yang lain mungkin memiliki kebenaran versinya. Tetapi kebenaran mutlak, hakiki, kebenaran yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa kuat, tabah, sabar hati, itu dimiliki oleh Yosafat. Gaya hidup yang akan menghasilkan adalah gaya hidup yang harus memiliki ketabahan hati. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-6. Tadi sudah kita baca, saya lanjutkan. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula juga ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Jadi yang kedua, saudara melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya yakin kita semua, saudara, tahu. Tiap hari, saudara pasti mengetahui apakah pikiran masing-masing pikiran kita ini benar atau tidak. Apa yang saudara mau ucapkan itu benar atau tidak. Apa yang saudara perkatakan, apa yang saudara perbuat, ini menyakiti orang atau tidak. Ini melakukan kehendak Bapa atau tidak. Saudara perhatikan dengan baik. Yosafat menjauhkan bukit-bukit pengorbanan tiang penyembahan berhala itu. Tetapi dia kemudian mengokohkan. Dia terus mencari Tuhan. Dengan kata lain, saudara, bahwa dia hidup berusaha berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang kurang baik, ada sesuatu yang tidak baik, maka disingkirkanlah berhala-berhala itu. Ayo kehidupan kita, saudara, berusaha untuk hidup berkenan. Gaya hidup, lifestyle kita, milikilah tetap di dalam kebenaran. Nangkep, katakan amin. Yosafat memiliki gaya hidup itu. Ini tidak baik. Dia ingat pelajaran yang diberikan oleh Daud, saudara, nenek moyangnya, bahwa ini benar. Maka dia kemudian mengikuti yang benar itu. Setiap kali saudara diperhadapkan, setiap hari ada pilihan. Memang benar bahwa hidup ini adalah pilihan, saudara. Tapi biarlah anak-anak Tuhan harus hidup dan memilih yang benar. Pilihlah kebenaran. Di manakah kebenaran? Saudara baca Alkitab, maka tidak heran kemudian di sana dikatakan demikian. Di ayat yang dia senantiasa membawa kitab Taurat. Ayat yang ke-9, mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyatnya. Saudara yang kasih Tuhan, mengikut jalan Tuhan harus memiliki ketabahan. Dan ketika dia memiliki ketabahan, saudara, ada komitmen untuk berkenan di hadapan Allah. Hidupnya senantiasa berkenan di hadapan Allah. Dan kemudian setiap dalam perjalanan kehidupan, maka dia membawa kebenaran firman Allah. Kata lainnya adalah kita hidup dalam firman Tuhan ada di dalam kita. Nangkep, katakan amin. Kalau itu ada dalam kehidupan kita, saya yakin saudara, kita sangat maksimal hidup ini. Ya, optimal di dalam kita menghasilkan buah yang baik. Karena apa, saudara? Ada firman Allah. Saudara ketemu dengan si A, si B, maka firman Allah itu keluar, saudara berikan kepada orang lain. Itu mengajar rakyat. Kemana-mana, saudara, teman-temannya Yosafat ini, dia pergi, dia keliling kota-kota seluruh Yehuda. Dia membawa kitab Taurat Tuhan. Kalau sekarang ini, saudara, bahwa setiap orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang hari ini, malam ini mendengarkan firman Allah, saudara, kemana-mana setelah mendengarkan ini, saudara bawa firman Allah dalam hidup saudara. Bukan dengan kata lain, maksud saya adalah kemudian menunjukkan pada orang lain bahwa saudara memiliki kitab yang besar, dan kemudian saudara tunjukkan kepada orang lain bahwa orang lain melihat, wah, dia bawa kitab suci. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah benar pikiran saudara terjaga karena firman Allah. Kemudian termanifestasi dalam perkataan saudara, perbuatan saudara. Dan ketika itu saudara akan melihat, orang lain akan melihat benar dalam hidup kita ada firman Allah. Itulah hidup yang dihidupi oleh firman Tuhan. Ini yang Allah kehendaki. Gaya hidup yang demikian, saudara akan semakin produktif. Sehingga rakyat Yehuda, apa yang dipimpin oleh Yosafat ini, mereka kemudian semakin baik. Tadi ada kata mengokohkan. Saudara, jadi ceritanya demikian dari teladan Yosafat ini. Bahwa gaya hidupnya baik, tabah hati.
Tadi ada kitab Tuhan. Saudara, dia melakukan hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia mengajar pada rakyat banyak. Saudara, setelah demikian, Tuhan senang. Dan ketika Tuhan disukakan, ketika Allah kemudian mengatakan, dan Yosafat disertai Tuhan, maka saudara, orang-orang yang disertai Tuhan, satu, tadi kita sudah baca, dikokohkan kerajaannya. Pekerjaan saudara dikokohkan, karir saudara dikokohkan, rumah tangga saudara dikokohkan. Seberapa banyak rumah tangga kita yang pengen dikokohkan oleh Tuhan? Angkat tangan saudara. Itu harus disertai dengan Tuhan. Saudara, kemudian tadi sudah kita baca bersama-sama. Orang-orang di sekitarnya memberikan persembahan. Sama-sama katakan persembahan. Memberikan upeti, orang-orang Arab. Saudara yang kasih Tuhan. Lihat, ini kerajaan Yehuda. Kemudian mereka memberikan persembahan. Orang-orang, maksud saya adalah bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan di sekitar Yehuda, mengetahui keberadaan Yehuda, mereka mengalami ketakutan. Ketakutan yang sangat, saudara, karena mereka adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Maka terjadilah ini yang dikerjakan. Saudara, memberikan persembahan, perak dan sebagainya. Orang Arab memberikan 7.700 domba jantan plus 7.700 kambing jantan. Belum yang lain, bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya itu. Betapa banyaknya kekayaan itu. Alkitab mengatakan orang yang disertai Tuhan seperti Yosafat kemudian menjadi kaya dan terhormat. Ada banyak di dunia ini di sekitar kita orang kaya tidak terhormat. Kita tidak perlu menunjuk si A si B. Mungkin saudara juga tahu. Ada yang kaya, saudara, tetapi tidak terhormat. Tetapi ada juga saudara, dia terhormat, tetapi tidak punya apa-apa. Yosafat disertai Tuhan. Kalau ini terjadi saudara, dia kaya dan dia menjadi terhormat. Ketika saya mengatakan kaya, seperti Alkitab katakan, saudara jangan kemudian memiliki arti yang sempit. Kaya itu hartanya banyak, ya, mobilnya banyak, mewah, rumahnya lantai 3 ke atas, 3 ke bawah, mungkin gitu ya, saudara. Dan kemudian uangnya banyak, deposito banyak. Bukan hanya materi itu. Dia kaya pengetahuan, dia kaya teman, relasi yang banyak, dia kaya berbuat baik dan lain sebagainya, sehingga dia terhormat. Saudara, Yosafat menjadi raja yang kaya dan terhormat. Orang yang disertai Tuhan adalah tidak heran. Saudara, saya berdoa, kita semua termasuk saya adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Allah campur tangan, dan kemudian orang-orang di sekitar kita, ya, orang yang disertai Tuhan, tidak heran kemudian datang kepada kita dan memberi berkat. Saudara, dan itu dari Tuhan digerakkan supaya memberikan berkat kepada orang-orang yang disertai Tuhan. Memberikan upeti, entah itu materi, entah itu support. Saudara, kalau mengetahui kita ini terhormat, orang akan segan. Pernahkah saudara ketemu dengan orang yang terhormat di kota ini? Orang yang dihormati, disegani, apakah kemudian saudara bersikap biasa-biasa saja? Ketemu dengan orang yang terhormat, pasti sikap kita berbeda. Mungkin kita nanti akan berkata-kata dengan susunan kata yang begitu runtut, karena bertemu dengan orang yang terhormat. Saudara, Yosafat kaya, terhormat. Ayat yang ke-12, dia semakin kuat, bertambah kuat. Puji Tuhan, kalau ini terjadi atas umat Tuhan yang disertai Tuhan. Pertanyaannya adalah, ada tidak orang yang mengaku umat Tuhan tidak disertai Tuhan? Atau orang Kristen yang tidak disertai Tuhan? Ada tidak, saudara? Saudara bisa jawab. Ataukah sekarang ini, pertanyaannya kepada diri saudara masing-masing, evaluasi, refleksi kepada saya sendiri, apakah saya disertai Tuhan atau tidak? Dan rupanya orang yang disertai Tuhan adalah tadi, memiliki gaya hidup seperti Yosafat, tabah hati. Kemana-mana ada firman Allah, dia mengajar rakyat, ketemu dengan orang lain, dia mengajar kebenaran. Alkitab menegaskan lagi adalah,
Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini amanat aku. Jadi diajar tentang kebenaran. Alkitab memang benar tidak mengajar supaya menjadi Kristen. Kemudian orang mengenal, saudara, orang luar mengenal kristenisasi. Tidak demikian. Tetapi adalah memberikan kabar baik. Saudara memberitakan kabar baik. Ketemu dengan seseorang, saudara berkata, puji Tuhan, saya diberkati Tuhan. Puji Tuhan, karena Tuhan itu baik. Maka sekarang ini saya sehat dan sebagainya. Saudara yang kasih Tuhan, dan orang akan melihat kehidupan kita, pola hidup kita akan dilihat oleh orang banyak. Saya yakin saudara, raja-raja di sekitar Yehuda melihat Yosafat. Yosafat ini luar biasa. Dan kunci utamanya sekali lagi, disertai Tuhan. Yosua, saudara, seperti Musa, disertai Tuhan. Yosua sangat tahu Musa disertai Tuhan. Dan dia tahu cerita tentang Musa. Maka ketika Tuhan katakan, aku menyertaimu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kemana engkau melangkah, apa yang kau injak, itu menjadi daerahmu. Kira-kira demikian singkatnya. Dan dia ketika bertindak, orang yang disertai Tuhan, percaya diri. Ya saudara, memiliki kepercayaan diri yang hebat. Dia tidak tertunduk. Anak Tuhan, saudara, jangan tertunduk lemah ketika berjalan ke depan. Karena apa? Sadarlah, kita disertai Tuhan. Orang yang tidak disertai Tuhan pasti akan tertunduk, bahkan kemudian terlunta-lunta dan mengalami kekalahan. Itulah orang Kristen yang tidak disertai Tuhan. Hebat lagi Musa. Musa bawa umat Tuhan dari perbudakan ke tanah perjanjian. Apa kata Musa? Kalau Tuhan tidak beserta dengan aku tidak akan maju. Aku tidak akan memimpin bangsa ini. Dan kata Musa hebat sekali. Kalau tidak disertai Tuhan, agak sedikit tanda petik memaksa Tuhan. Tetapi memang Tuhan sangat mengerti hati Musa. Kalau Musa tanpa berkata demikian pun, dia sertai. Tetapi saudara, mari kita memiliki iman, pernyataan yang seperti Musa ini. Kalau Tuhan tidak sertai, saya tidak akan bergerak. Dan puji Tuhan, itu sangat luar biasa hasilnya. Musa disertai Tuhan. Yosua disertai Tuhan. Saudara, Yosafat disertai Tuhan. Sebelumnya Yosafat, Daud disertai Tuhan. Wah, saudara, hebat sekali. Hari ini, malam hari ini, saudara, biar kita juga ada kerinduan. Tuhan, sertai saya. Ke depan perjalanan hidup, sertai saya. Karena kalau disertai, semakin dikokohkan. Berkat-berkat itu, saudara, dari orang-orang di sekitar yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Maka tidak heran semakin banyak teman, semakin banyak orang di sekitar kita, semakin banyak berkat. Mengapa demikian? Karena Allah hadirkan untuk nanti menjadi saluran berkat dari Tuhan kepada siapa? Orang yang disertai Tuhan. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa juga saudara, orang-orang yang belum kenal kita, itu betul-betul disertai Tuhan. Orang Arab, bangsa Arab, saudara. Kemudian membawa upeti kepada Yosafat. Tidak heran juga, saudara, walaupun belum kenal, tetapi ini dikhususkan dan akhirnya menjadi kenal. Ada orang-orang yang ada di sekitar kita. Hari ini, saudara yang kasih Tuhan memiliki gaya hidup yang baik. Dari gaya hidup yang baik itu, akhirnya kita disertai Tuhan. Dan orang yang disertai Tuhan, tadi ada pengaruh-pengaruhnya, ada hasilnya orang yang disertai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sembah Tuhan. Saudara, sembah Allah. Yosafat sangat suka pada Tuhan, sehingga dia disertai Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kehadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami. Kami seperti Yosafat disertai Tuhan, seperti Yosua disertai Tuhan, seperti Musa disertai Tuhan, dan mereka mengalami keberhasilan dalam hidupnya. Mereka menerima keselamatan yang datang dari Tuhan. Malam hari ini, biarlah giliran kami juga disertai Tuhan. Hidup kami selanjutnya dalam penyertaan Tuhan. Kami mau melayani Tuhan seperti Yosafat, menyingkirkan bukit-bukit pengorbanan tiang-tiang berhala, tetapi mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya. Kami mau melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mengiring Tuhan
sepanjang hidup kami ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Pegang teguh, haleluya, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Akan sesali, akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidup. Angkat tangan saudara, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan Dia. Yang harus ku bayar, ku kan tetap mengasihimu, mengiring, haleluya ya Tuhan, hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, melewati lembah air mara, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, bukan tetap setia melayani, mengasihi. Ya Tuhan, kami terus mau melayani, mengiring Tuhan, mengasihi Tuhan sepanjang hidup kami. Janjimu dan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sahabat, memang dihadapkan pilih Baal atau mencari Tuhan. Pilih Baal, mungkin di sana ada berkelimpahan harta, ada emas dan lain sebagainya, tetapi dia tetap memilih Tuhan sepanjang hidupnya. Dia menyingkirkan itu. Dia terus membawa kitab Taurat bagi kita semua. Mari kita terus berpegang pada firman Allah. Kiranya firman Allah itu ada pada saya dan saudara. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik pun kita ada firman Allah. Sehingga yang terucap, terpikirkan adalah berkaitan dengan kebenaran. Dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau ini terjadi, saudara, benar, Tuhan akan mendapati ketika itu jatahnya Yosafat, dan Tuhan menyertai Yosafat. Hari ini biarlah terjadi, dan Tuhan menyertai Samuel, dan Tuhan menyertai Ambar, Tuhan menyertai Pak Hansen, Tuhan menyertai Pak Wahyudi, Tuhan menyertai
Pak Petra, dan sebagainya. Saudara, bila saat ini Tuhan mengarahkan hatinya dan berkata, aku menyertai. Ke depan aku menyertaimu, jangan takut. Kata Tuhan, hari ini terjadi. Yang memiliki iman seperti itu, angkat tangan saudara. Sanatakara, sanatakara. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat makmur melayanimu. Mengasihiku, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat sekali lagi dengan iman. Yang rindu disertai Tuhan, angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri di atas dada saudara, berdoa di hadapan Allah. Tuhan sertai aku seperti Yosafat. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat, ya Tuhan, hamba mohon ke hadapan-Mu, kiranya penyertaan Tuhan sekarang ini berlaku bagi setiap umat-Mu yang mengharapkan, yang mengandalkan Tuhan, yang terus berserah atas kedaulatan Tuhan yang menyertai. Kami mohon ke hadapan-Mu ya Tuhan, hamba-Mu meminta, mohon ke hadapan-Mu belas kasih Tuhan, kehidupan kami selanjutnya dalam penyertaan Tuhan. Dan ketika disertai Tuhan, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami dikuatkan, kami dimenangkan karena Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan tercurah kepada setiap umat-Mu malam hari ini. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, kiranya firman Allah terus tertanam dalam hidup kami. Kami jadi pelaku firman Tuhan. Hidup kami di dalam Tuhan. Ya Allah, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kalau Tuhan beri yang terbaik, sebentar kami akan berikan persembahan. Kiranya persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin.
memberikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk dan kita berikan persembahan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan. Hosana, Hosana, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Mari kita berdiri bersama. Betapa baiknya, betapa baiknya Allah kita baik. Amin. Kasihnya tiada kesudahan. Betapa Mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan. Hosana, Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan. Hosana, Hosana. Saudara mau menari-nari bagi Tuhan karena Dia baik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, Saudara pulang diberkati Tuhan. Pulang membawa sukacita dari Allah kita. betapa mulia Pulang dengan kasih ilahi. Lagi dari hati. betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Sama-sama katakan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan. Hosana, Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan. Haleluya, Hosana, Hosana, Sekali lagi dengan iman sukacita. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan. Hosana, Hosana, Lagi. Haleluya. Ada di antara kita yang baru pertama kali hadir. Saya angkat tangan saudara. Ada? Semua setia-setia, puji Tuhan. Sebelum meninggalkan gereja ini, saudara silahkan berdoa apa yang menjadi keperluan saudara, kebutuhan saudara. Tapi satu saya sampaikan bahwa hari Sabtu kita akan adakan ibadah youth pemuda profesional. Saudara masih muda silahkan hadir jam 7 malam di gereja ini hari Sabtu nanti. Demikian saya sampaikan. Dan sekarang silahkan berdoa apa yang menjadi keperluan saudara, nyatakan dalam ibadah ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih karena kebaikan kemurahan Tuhan, kami bisa menyelesaikan ibadah malam hari ini. Karena anugerah Tuhan, pujian kami, penyembahan kami, kiranya menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur buat firman, kami bersyukur buat fellowship yang indah satu sama lain. Dan kami pulang membawa berkat ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa,
nama Tuhan Yesus Kristus, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tanggamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kau rencanakan, kau kerjakan, dibuat Allah berhasil, beruntung, berkemenangan. Mari yang percaya Allah menyertai, memberkati kita, bahkan melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam, Tuhan Yesus berkati.